Radio. Be creative, be you. Nggak apa-apa kok kalau kamu habis jatuh, Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasain sedih. karena terkadang lu nggak apa-apa kok, biar kamu makin tenang. So, don't be sad ya, because it's Okay okay not to to be not okay. be okay. Millennials Radio, be creative, be you. Kembali lagi dengan gue Joy. Dan gue, Tria, seneng banget akhirnya hari ini datang lagi di mana kita bisa ngobrol bareng-bareng nih. Kita di sini bakal sharing tentang relationship anxiety. Banyak banget nih yang bisa kita kupas bersama, apalagi sekarang marak banget tentang perselingkuhan, perceraian, hubungan amburadul. Ngeri banget gak sih? Langsung aja deh kak. Aku mau nanya nih. Hai kamu, aku Joy dari Medan, lagi nemenin kamu di It's Okay to Not Be Okay. Menurut kakak, hal-hal kayak perselingkuhan, perceraian, dan pengkhianatan sendiri bisa gak sih nge-trigger relationship anxiety? Bisa banget dong, karena pengalaman buruk kayak gitu biasanya bikin seseorang jadi susah percaya lagi. Kalau pernah diselingkuhi, otomatis jadi takut kejadian itu terulang kan. Kalau pernah ngalamin perceraian, baik orang tua sendiri ataupun pribadi, itu bisa bikin muncul keyakinan bahwa hubungan pasti nggak akan langgeng. Jadi trauma ini gampang banget nge-trigger kecemasan dalam hubungan baru, Kak. Tapi aku pengen tahu juga dari point of view kakak nih. Menurut kakak gimana? Apakah kasus-kasus kayak gitu bakal nge-trigger relationship anxiety? Aku percaya banget sih, karena menurut aku sendiri, relationship anxiety ini berdasarkan dari pengalaman hubungan sebelumnya. Kayak rasa trauma gitu, terus juga kayak trust issue mungkin ya, kayak gitu. Karena itu aku mikir banget sih kak, kayak percaya gitu sama kata-kata your feeling is valid. Hal ini di definisi gambaran sebab akibat banget ya. Oh iya, BTW nih ya, buat creative people yang belum tahu apa itu relationship anxiety, kurang lebih ini tuh rasa khawatir berlebihan dalam hubungan, seperti ketakutan berulang atau berlebihan terhadap pasangan. Bener banget kak, hal ini juga ditambah dengan rasa ragu dan tidak aman di dalam hubungan tersebut. Contohnya seperti selalu perlu kepastian, mikirin masa depan, hubungan terlalu jauh, sedih sebenarnya, jadi selama dalam hubungan itu ya gak tenang. Yap, benar banget. Khawatir itu perlu. Itu tandanya kita peduli sama pasangan kita. Tapi kalau kebablasan malah jadi racun ya. Iya, bener banget kak. Itu tuh malah bikin hubungannya gak awet, karena drainet dan bakal micu keributan terus. Makanya dalam hubungan nomor satu tuh harus percaya dulu. Kak, aku jadi penasaran deh. Kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin relationship anxiety gitu? Aku pernah sih punya pengalaman sendiri, tapi tentang komunikasi yang gak sehat, contohnya kayak kurangnya kabar, terus juga kurangnya rasa percaya. Gitu deh kak. Kalau kakak sendiri gimana? Ada gak pengalaman relations anxiety? Kalau saya sendiri sih nggak pernah, Kak. Soalnya belum pernah pacaran percaya nggak percaya, ya saya belum pernah. Tapi kalau dengar lewat dari cerita teman, jadi ada inisial M lah ya, inisial M. Dia itu ngalamin kecemasan terlalu berlebihan setelah gagal tunangan. Jadi akhirnya setiap mulai hubungan baru, dia selalu takut gagal lagi tuh dengan pacarnya yang baru atau dengan orang yang baru tadi. Jadi benar-benar kebawa sampai sekarang sih. Aku percaya banget sih, karena menurut aku sendiri, relationship anxiety ini berdasarkan dari pengalaman hubungan sebelumnya. Kayak rasa trauma gitu, terus juga kayak trust issue mungkin ya, kayak gitu. Karena itu aku mikir banget sih kak, kayak percaya gitu sama kata-kata your feeling is valid. Hal ini di definisi gambaran sebab akibat banget ya. Hai kamu, aku Tria dari Purwakarta, lagi nemenin kamu di It's Okay to Not Be Okay. BTW, karena kita ngomongin soal relationship anxiety nih, aku jadi keingat tentang tipe orang yang avoidant and anxious. Kamu tahu nggak sih, Kak? Kayak pernah denger, bentar.
Apa sih itu, Kak? Itu loh, itu hubungan antara orang yang selalu menghindar saat ada masalah. Itu namanya avoidant. Dan orang yang overthinking kalau masalah belum selesai. Nah, itu anxious, Kak. Oh iya, Kak, aku ingat. Ini sama aja kayak silent treatment dan overthinking gak sih? Nah, ini tuh sering banget jadi gambaran relationship anxiety. Setuju sih, Kak, combo mematikan itu salah satunya overthinking. Kasihan banget pasti drained. Menurut Kakak, kalau udah kena relationship anxiety, ada solusinya gak sih, Kak, buat mengurangi rasa cemasnya? Kalau aku, kuncinya adalah komunikasi terbuka dengan pasangan. Jangan dipendam sendiri, sama penting juga self-healing sebelum masuk hubungan baru. Kalau luka lama belum sembuh, hubungan baru bisa jadi korban. Gitu sih, Kak. Menurutku, tadi kita sempat bahas kan soal di dalam hubungan itu nomor satu ya adalah kepercayaan. Intinya kita harus saling memiliki rasa percaya sama pasangan kita sendiri. Terus juga dari kakak sendiri ada insight gak nih cara bangun kepercayaan dalam hubungan tuh gimana? Kalau aku, kuncinya adalah komunikasi terbuka dengan pasangan. Jangan dipendam sendiri, sama penting juga self-healing sebelum masuk hubungan baru. Kalau luka lama belum sembuh, hubungan baru bisa jadi korban. Gitu sih, Kak. Menurut kamu gimana caranya? Kalau menurut aku sendiri sih, cara tips buat bangun kepercayaan dalam suatu hubungan itu adalah kita harus saling memahami kesibukan pasangan kita sendiri, terus juga harus paham gimana kegiatan-kegiatan pasangan kita sendiri gitu. Kita juga jangan saling egois. Intinya kita harus saling paham lah kesibukannya gimana. Terus juga kita harus membangun komunikasi yang sehat juga. Gak jauh beda sih, Kak. Menurut aku kalau aku sih kayak gitu ya. Nah, setuju. Kalau aku nambahin, kepercayaan juga lahir dari waktu ya. Jadi semakin sering kita ngelewatin masalah bareng, makin kelihatan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Intinya, kalau kalian punya trauma dari hubungan sebelumnya, jangan buru-buru masuk ke hubungan baru dulu. Sembuhin luka kalian, biar nggak kebawa lagi. Bener banget, Kak. Kalau gitu jadi gak susah untuk percaya ke pasangan sendiri dan gak gampang ketrigger sama berita-berita di luar, bahkan sampai ikutin standar media sosial. Karena kadang ya, Kak, kalau misalnya kita terlalu anxious, takut ujungnya malah jadi posesif dan toxic juga. Nah benar, love yourself dulu, creative people. Jangan maksa hubungan yang udah nggak sehat, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak terlalu baik, creative people. Gak kerasa ya, kita udah banyak sharing-sharing soal relationship anxious. Aku harap dengan ini creative people dapat insight tentang bagaimana hubungan sehat tanpa kecemasan berlebih. Benar, aku harap kalian semua baik-baik aja. Kalau lagi nggak baik pun, it's okay to not be okay. Everything will be alright soon. Semangat ya, creative people. See you guys minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Tetap di Millennials Radio. Be creative, be you. Bye-bye semuanya. Gak apa-apa kok kalau kamu jatuh. Gak apa-apa kalau kamu ngerasain sedih. Karena terkadang lu gak apa-apa kok. Biar kamu makin tenang. So, don't be sad ya. Because it's Okay okay not to to not be be okay. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.